Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Arifatunisa. Bersama rekan saya Silviana Novianti, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang manajemen mutu terpadu. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang apa sih definisi manajemen mutu terpadu. Definisi manajemen mutu terpadu adalah suatu sistem manajemen yang mendayagunakan sumber-sumber kualitas yang ada dalam organisasi melalui tahapan-tahapan manajemen secara terkendali untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada pelanggan secara efektif dan efisien. Adapun pengertian menurut para ahli, contohnya menurut Ciptono, manajemen mutu terpadu merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimumkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus-menerus atas produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungannya. Di sini dapat disimpulkan, pengertian manajemen mutu terpadu ini bertujuan untuk menjaga tingkat kualitas yang diinginkan oleh perusahaan. Dan mengapa sih manajemen mutu terpadu itu penting? Karena manajemen mutu terpadu membangun konsep kualitas, teamwork, produktivitas, dan pengertian serta kepuasan pelanggan. Jadi manajemen mutu terpadu sangatlah penting diperhatikan. Hal ini diperlukan untuk mempertahankan kualitas yang baik dari produk serta memberikan kepuasan kepada pelanggan. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip dasar manajemen mutu terpadu. Yang pertama adalah fokus dalam pelanggan. Dalam konsep mutu terpadu, pelanggan adalah raja. Pelanggan yang dimaksud adalah bukan hanya pihak luar yang merupakan pembeli jasa atau produk dari organisasi, tetapi juga pelanggan internal, yaitu orang yang berinteraksi pada layanan satu dengan layanan yang lain dalam organisasi. Yang kedua adalah kepemimpinan. Di sini para pemimpin di semua tingkatan menetapkan kesatuan tujuan dan arah, menciptakan kondisi di mana orang-orang terlibat dalam mencapai sasaran mutu organisasi. Yang ketiga adalah perlibatan karyawan. Keterlibatan ini sangat penting untuk meningkatkan kemampuan menciptakan dan memberikan nilai. Dan yang keempat adalah perbaikan proses. Jadi perbaikan proses ini dalam hal ini memfokuskan pada proses kerja untuk menghasilkan barang dan jasa sehingga selalu harus dilakukan pengembangan secara berkelanjutan. Selanjutnya kita akan membahas tentang alat-alat yang ada dalam manajemen mutu terpadu. Ada 6 alat yang membantu usaha manajemen mutu terpadu. Yang pertama adalah penyebaran fungsi mutu. Yang kedua adalah teknik Taguchi. Yang ketiga diagram Pareto. Yang keempat diagram proses. Yang kelima diagram sebab akibat. Yang terakhir adalah pengendalian proses statistik. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu tentang penerapan manajemen mutu terpadu. Penerapan manajemen mutu terpadu meliputi 5 unsur yang utama. 1. Arah dan sistem manajemen. 2. Pemberdayaan sumber daya manusia. Yang ketiga adalah fokus pada pelanggan. Dan yang keempat, pengambilan keputusan selalu berdasarkan fakta atau data. Yang kelima adalah penggunaan teknologi yang tepat. Dan implementasi manajemen mutu terpadu bisa diterapkan dalam lembaga pendidikan, industri, organisasi. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Vina, yaitu tentang dimensi manajemen mutu terpadu. Yang pertama yaitu ada pengembangan perorangan dan profesional. Di mana manajemen mutu sendiri itu dimulai dari pengembangan skill atau pengembangan potensi dari setiap individu itu sendiri untuk mengembangkan pola pikirnya, pola perilakunya menuju ke yang baik lagi, sehingga dapat meningkatkan kualitas dirinya juga, dan hal itu harus dilakukan secara berkelanjutan. Yang kedua yaitu ada hubungan interprofesional. Apabila setiap individu itu sudah sadar untuk melakukan pengembangan dalam dirinya, mengembangkan soft skillnya, terus mengembangkan segala potensinya yang ada dalam dirinya, maka dia juga otomatis akan
sadar untuk meningkatkan komunikasinya juga, dan hal itu bisa membuat hubungannya harmonis dalam sebuah organisasi atau dalam sebuah perusahaan. Maka hal itu dapat meningkatkan sinergi untuk berupaya mencapai tujuan dari perusahaan itu sendiri. Selanjutnya yaitu efektivitas manajerial. Apabila pengembangan soft skill, terus pengembangan komunikasi, pengembangan hubungan yang harmonis dalam organisasi itu telah dilaksanakan, maka langkah selanjutnya yang harus dioptimalkan adalah fungsi manajemen seperti planning, organizing, actuating, dan controlling. Maka hal itu dapat meningkatkan keefektivitasan sistem manajemen dalam sebuah organisasi atau dalam perusahaan. Yang terakhir yaitu produktivitas organisasi. Apabila sebuah organisasi atau sebuah perusahaan telah melaksanakan atau telah mengoptimalkan fungsi manajemen, maka dapat dinilai bahwa organisasi itu produktif, dan produktivitas dari organisasi itu terus akan meningkat berdasarkan output yang dihasilkannya. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi mutu. Yang pertama yaitu ada pasar, yang kedua ada uang, yang ketiga ada manajemen, yang keempat ada manusia, yang kelima ada motivasi, yang keenam ada bahan, yang ketujuh ada mesin, dan yang kedelapan ada metode informasi, dan yang terakhir ada persyaratan proses. Dan untuk subbab yang terakhir yaitu ada fungsi dari mutu itu atau fungsi dari manajemen mutu dalam sebuah organisasi atau dalam sebuah perusahaan. Yang pertama yaitu ada reputasi perusahaan. Dan dimana apabila sebuah perusahaan telah meningkatkan mutunya, otomatis reputasi dari perusahaan itu juga akan baik. Yang kedua yaitu penurunan biaya. Banyak perusahaan berpikir bahwa untuk meningkatkan mutu yang baik itu dapat memakan banyak biaya, tetapi sebaliknya apabila sebuah perusahaan telah melakukan trial and error, terus telah mengerti mutu yang baik, mutu yang diinginkan oleh masyarakat, maka ia dapat memangkas biaya produksi dari produk itu. Yang ketiga yaitu ada peningkatan ruang. Peningkatan ruang yang dimaksud di sini adalah perluasan pangsa pasar. Apabila sebuah perusahaan telah dapat memotong biaya produksi dan ia dapat mempertahankan mutunya, maka dia dapat otomatis akan berusaha untuk memperluas pangsa pasar. Selanjutnya yaitu pertanggungjawaban produk. Di sini sebuah perusahaan apabila telah memutuskan untuk meningkatkan kualitas dari produk itu sendiri, maka biasanya otomatis konsumen akan terus meningkat dan melonjak. Maka dari itu perusahaan harus bertanggung jawab untuk memenuhi permintaan pasar atau permintaan konsumen. Nah, selanjutnya yaitu dampak internasional. Apabila sebuah produk dari perusahaan itu kualitasnya atau mutunya semakin meningkat dan semakin baik, maka produk yang dihasilkan itu akan semakin cepat atau semakin mudah dikenal di kancah internasional. Selanjutnya yaitu penampilan mutu. Apabila penampilan dari sebuah produk itu sendiri sudah baik dan kualitasnya juga baik, maka produk itu akan mudah dikenal oleh masyarakat. Yang terakhir yaitu mutu yang dirasakan. Yang dimasukkan di sini adalah bahwa peningkatan mutu itu tidak hanya dirasakan oleh masyarakat atau perusahaan kita yang berusaha untuk meningkatkan mutu, tapi hal ini juga akan berdampak pada pesaing kita, pesaing perusahaan kita, karena para pesaing akan semakin sulit untuk menyaingi perusahaan kita atau menyaingi produk yang kita hasilkan, karena perusahaan kita telah dipercaya dan memiliki reputasi yang baik di kalangan masyarakat. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.